Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bahu 9 hari kita puasa. Piyulah jauhnya bungi. Pergi memancing ku balai Sinanyan, dapat ikan danau Singkarak. Mulut kunyalah ngengan, yang menjawab salamnya 20 banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Masjid Raya Al-Mujahidin Sula, yang kami hormati remaja Islam Masjid Raya Al-Mujahidin Sula, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati, serta anak datung yang saya cintai. Lah, kita mulai. Pada malam ini aku nak bertanya kat kayu, apa yang paling kayu harapkan ketikalah masuk bulan Ramadan? Apakah kayu mengharapkan kalulah tiba bulan puasa berarti lagi parak hirayu? Kalulah tiba bulan puasa lah dibagi julu-julu. Kalulah tiba bulan puasa betang banyak lukawu. Apakah itu yang kita harapkan? Tidak. Yang kita harapkan tidak lain tidak bukan adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ragima anfu abdin aw ba'uda dakhala alaihi ramadanu falam yughfarlah. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Maksud hadis ini, orang yang bersobok dengan bulan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan sampai Ramadan selesai, tidak juga dapat ampunan, maka orang itu termasuk orang yang celaka. Piyumboh, karena bulan Ramadan ini dikenal dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, maka tidak wajar kalau ada orang yang tidak mendapatkan ampunan di dalam bulan Ramadan. Di sini timbul pertanyaan, kalau nitun mana caranya supaya kita mendapatkan ampunan di bulan Ramadan dan tidak termasuk orang yang celaka? Lakukan 2 hal dan diiringi dengan 1 hal. Yang pertama, berpuasalah dan diiringi dengan keikhlasan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi, mari sama-sama kita berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas. Tak ada mengharapkan pujian, tak ada mengharapkan sanjungan, tak ada mengharapkan tepuk tangan. Yang jelih ibadah kita, puasa kita karena Allah dan untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ikhlas. Dan terkadang ada juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena ada niat tertentu. Ada udang di balik batu. Dituik dengan bininya rumah. Pak Su tahun ini piu rajinyan puasa. Aku kemalun. Kemalun di siapa? Kemalun di Allah. Tidak. Kemalun di rumah sebelah. Dituik pula dengan lakinya rumah. Kalau awak piu rajinyan puasa tahun ini, mak embuh kayu nambah baju rayu. Kira ke nyadu jadi tibu hirayu, awaklah sudah COD. Bapak ibu sekalian, ibadah tanpa ikhlas ibarat jasad tanpa ruh, hampa dan sia-sia. Karena syarat diterimanya amal kita oleh Allah ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, ittiba. Artinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan sesuai sunnah. Jangan orang lain, awak lain. Uhang sudah makan sahur langsung ke masjid. Awak sudah makan sahur langsung tidur. Uhang babuku 6:30. Awak babuku 6:30. Uhang beli baju rayu tak rayu. Awak beli baju rayu 3 bulan sebelum puasa. Kipeng nandak banyak, baju nandak ilu, usik nak jauh puluh, tapi puasa saladu. Bapak ibu sekalian, Zunnun rahimahullah pernah mengatakan, orang yang ikhlas tidak membedakan antara pujian dengan hinaan. Samun baik, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Biasu-biasulah. Ini dak aroknya tak dipuji. Apalagi banyak uhang. Macu ayat panjang-panjang. Macu doa garang-garang. Waktu sembahyang penuh dengan keyakinan. Khusyuknya besinya. Padahal banyak yang dipikirnya. Mikir wang Pancasila, mikir wang Marta. Kalau tipu anak Pancasila, mikir tempat imbang. Ditambah puluh bang keliling nagih tiap hari. Sebenarnya pusing, tapi karena banyak orang ima, pura-pura usyuk baik, mak dipuji awak. Sekarang orang adugo nak muji gitu, batui puluh ke orang. Buya, aku alhamdulillah aduluhu nyan ku sembahyang tahajud tiap malam. Terkumanen ngeluk dikena ga. Apa je kata buya? Kayu you luar biasa.
rajin sembahyang tahajud. Aku jak sendanyan kunitun. Nyo batanyo padahal nak dipuji. Bapak ibu sekalian, jangan bangga dengan pujian. Ingat, banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. Sebenarnya pujian itu bahayu. Bisa menakitu lupa diri, bisa menakitu sombong, bisa menakitu takabur, bisa menakitu ria. Dan anehnya, banyak orang yang haus akan pujian. Tapi ketika dihino, berpeluh seluruh tubuh, ngaretek, acau-acau, bakunun, nangis, maju, balik, tiba rumah, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Apa je dalam hatinya? Ndeh hau ini, memennya ti kimaknya, boleh nyongima, ambil lakinya. Padahal kalau kita bisa ikhlas dan sabar, bisa menggugurkan dosa kita, bisa mengangkat derajat kita, dan bisa menambah amal kebaikan kita. Ketika dipuji, gelak nampak pirung di pipi. Ketika dicaci, monyong bibi 5 senti. Ingat, itu bukan bagian dari orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas tidak membedakan antara pujian dengan hinaan. Maka untuk itu, melalui bulan Ramadan, mari kita latih keikhlasan. Ikhlas dalam berpuasa, ikhlas ketika dihina, ikhlas dalam berbuka walaupun menu seadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, solat malamlah dan diiringi dengan keikhlasan. Mangkoma Ramadan imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan solat malam, qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan solat tarawih termasuk dalam golongan solat malam. Alhamdulillah, pada malam ini banyak yang hadir. Tapi ingat, harus diiringi dengan keikhlasan. Lamu cik buya ceramah lamuku kayu lakang, jangan tidur. Anak gadis pergi solat tarawih, jangan karena ada anak bujang. Anak bujang pergi solat tarawih, jangan karena anak gadis. Ibu-ibu pergi solat tarawih, jangan karena nak ngimak terkung baru ke orang. Bapak-bapak pergi solat tarawih, jangan karena arok nak jadi imam. Ikhlas. Caganlah mulai kita solat tarawih, panjang ayat yang dibaca nak imam, jangan banyaknya kode jak lakang. Ikhlas. Dan imam nitun puluh, jangan panjang-panjangnya macam ayat. Isu hendak pergi tarawih. Maaf pak, tidak aku ngajar kayu, aku mengingatkan, jangan ada dusta di antara kita. Dan ibu-ibu, pada malam ini kayu harus minta terima kasih ke aku, karena akulah mewakili isi hati kayu mengenai surah-surah panjang. Bapak ibu sekalian, solat malam fadilahnya sangat banyak. Apalagi solat tahajud. Ada 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang rajin solat tahajud. Dan 4 kemuliaan ini tidak akan ditemukan di solat apapun selain solat tahajud. Yang pertama, Allah angkat derajat kita ke tempat yang terbaik.
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Yang kedua, ibadah kita, pekerjaan kita, aktivitas kita dibimbing oleh Allah sehingga terasa lebih mudah. Yang ketiga, Allah beri kita jalan keluar yang terbaik dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan yang keempat, kalau ada orang yang berniat jahat kat kita, Allah sendiri yang langsung menolong kita tanpa perantara. Dan 4 kemuliaan ini didapatkan melalui solat tahajud. Maka untuk itu, mari sama-sama kita jaga solat malam kita dengan baik. Apalagi di bulan Ramadan. Selain amal pahala yang berlipat-lipat ganda yang kita dapatkan, Allah juga memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan solat malam. Contoh, tiap malam kan kita mangkit makan sahur. Sebelum makan sahur, aku salahnya solat dulu 2 rakaat dengan niat solat malam. Nyado berat sebab kita lah mangkit juga. Ini dah mangkit tidur, mata lagi berat, langsung dimau makan. Sehingga kuat kali nasi bertamu oleh hidung. Mana nyado baik nampak. Jadi yang terbaik itu mana? Mangkit tidur, berwudu, solat 2 rakaat jadi tah. Bersihlah baik, matulah jagat, baru muh mau makan sahur. Sudah makan sahur, tidak tidur, ke masjid. Solat subuh berjamaah. Balik jak masjid, mana nak ke kantor, mana nak sekolah, mana nak ke balai, mana nak ke ladang, mana nak kumo. Pokok jangan dimau nasi. Lah bu, lah, yalah. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.